Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan Madu Maribaya. Dalam kesempatan siang hari ini kita sedang melakukan proses penyaringan. Ini proses penyaringan air kaya. Kenapa disebut air kaya? Karena air ini diambil dari rendaman sistem basa dengan pengolahan bahan batuan yang mengandung ion emas atau konsentrat emas, kemudian direndam sehingga konsentrat emas itu berubah menjadi ion dan bersatu menjadi air seperti ini. Sebelum proses berikutnya, ini harus disaring dengan tisu. Tisunya boleh tisu kimia agar berpori-pori sangat tipis, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Ataupun tisu biasa. Nah, ini tisu biasa, tetapi ini beberapa lapis supaya memang air kotornya yang terbawa saat pengambilan tidak tercampur dengan lumpur yang terbawa. Jadi harus disaring dengan tisu seperti ini, dengan tisunya beberapa lapis, kemudian dibiarkan menetes sampai dengan habis dan terlihat sekali airnya sampai jernih seperti ini. Ini tahap pertama, maksud saya ini tahap kedua. Jadi kita sambil menunggu proses menetesnya air yang mengandung ion emas ini, jadi dibahas sekilas bagi para pengolah sistem basa yang memang sangat pemula. Ini diperuntukkan untuk pengolah sistem basa sangat pemula. Kalau yang sudah senior atau sudah paham, ya mungkin sudah tidak diperlukan lagi bagaimana caranya, karena banyak sekali cara yang bisa dilakukan dalam proses perendaman. Jadi pertama-tama kita yakinkan bahan batuan atau konsentrat atau pasir hitam atau tanah kaolin dan sebagainya, yang terpenting bahan tersebut memang mengandung konsentrat emas, baik itu emasnya emas halus ataupun emas alupial yang tidak terlihat, tetapi secara batuan geologi memang teroksidasi kuat adanya unsur besi dan sulfida, sehingga batuan tersebut diprediksi ada mengandung unsur logam. Apalagi batuan tersebut umpamanya mengandung kuarsa, maka itu bisa dikatakan lebih cenderung bisa diyakini daripada batuan yang tidak mengandung kuarsa sebagai jalur atau geotermal yang membawa emas ke permukaan. Nah, selanjutnya batuan tersebut dihaluskan, bisa dibakar terlebih dahulu kemudian dicelup ke air supaya lebih rapuh, bisa, kemudian bisa juga digelondong sampai dengan halus menjadi lumpur, bisa juga ditumbuk halus seperti biasa manual, kemudian setelah menjadi seperti tepung 200 mes seperti itu, kemudian direndam menggunakan bumbu yang biasa kita lakukan. Kalau menggunakan potasium cyanida, maka bumbu yang kita berikan yaitu urea, kapur aktif, dan CN atau potas. Kemudian diaduk, berikan air, diaduk, dibiarkan 2 kali 24 jam. Kemudian setelah 2 kali 24 jam dengan proses pengadukan berkala, maka jadilah air kaya seperti ini. Atau yang tidak memiliki potas atau CN atau cyanida, maka sebagai penggantinya ada bahan kimia buatan yang memang diperuntukkan
untuk mengolah emas, itu namanya Jinsan dressing gold. Itu dibuat dan diproduksi massal oleh perusahaan pabrikan dan dipercaya lebih ramah lingkungan, walaupun aktivitasnya tidak seperti CN karena lebih rendah kandungan CN-nya. Tetapi dengan menggunakan Jinsan sama dengan yang tadi, hanya tidak memakai urea. Cukup kapur aktif sebagai penyetabil, kemudian berikan Jinsan, diaduk perlahan setiap beberapa jam, bisa 3 jam, bisa 6 jam, disimpan 2 kali 24 jam. Kemudian Jinsannya disesuaikan dengan bahan, dengan pH, baik dengan potas ataupun dengan Jinsan, pH-nya harus di 10,5 atau 11. Itu pH normal yang paling bagus di pengolahan sistem basa. Kemudian setelah itu dilanjut dengan pengetesan. Jadi setelah 2 kali 24 jam, air ini diambil dulu barangkali setengah gelas aqua atau seperempatnya, atau bisa saja hanya 1 sendok, tapi sendoknya sendok plastik, kemudian ditetes dengan CU nitrat. Nah, apabila proses pengendapannya sudah sangat bagus dan maksimal, maka proses perendaman tersebut emasnya sudah menjadi ion emas atau udah larut menjadi air. Dan salah satu contoh berikutnya yaitu ini sudah dijadikan seperti ini dan sudah disaring. Kemudian ini selanjutnya bisa direndam, maksud saya bisa diendapkan. Nah, diendapkannya dengan apa? Kalau ini secara tes sampel, maka kita gunakan pengendap logam. Apa pengendap logam? Dengan menggunakan sistem deret Volta. Deret Volta itu apa? Walaupun tidak sesuai dengan rumus kimia, maka deret Volta itu bisa digunakan. Umpamanya diendapkan dengan agen nitrat. Agen nitrat itu perak yang direndam dengan HNO3. Setelah larut bisa dijadikan pengendap. Itu pengendapnya menjadi pengendap logam, bukan pengendap emas. Deret Voltanya apa? Yaitu dari perak ke atas, perak, emas, dan PGM apabila di larutan ini mengandung PGM. Jadi bisa mengendap juga. Tetapi umpamanya perak tidak ada, ya kita membuatnya dengan membuat CU nitrat atau tembaga nitrat. Cara membuatnya sama dengan tadi, tembaga direndam dengan nitrat atau nitrit atau HNO3. Setelah larut kemudian ditambah air, ditambah ditambah garam, kemudian diaduk garamnya sampai dengan larut, kemudian bisa dijadikan pengendap. Ya, sebagai deret Voltanya yaitu logam yang akan terendapkan yaitu tembaga, perak, emas, dan PGM kalau ada. Tetapi umpamanya kita tidak mau seperti itu, pengennya menjadi pengendap emas langsung, yaitu dengan cara mengendapkan menggunakan jingdas. Karena jingdas ini memang menurut para ahli dan secara kimiawi itu jingdas itu pengendap emas. Jingdas atau serbukseng atau ZN. Nah, seperti ini sudah menjadi larutan seperti ini, maka jingdasnya tinggal dikasih air, diaduk sampai dengan larut, kemudian air larutan jingdasnya itu dimasukkan ke sini, kemudian diaduk sampai dengan mengendap. Nah, endapannya itu nanti dicukim basah kemudian dibakar. Sederhananya seperti itu. Nah, yang didapatkan yaitu ion emas. Ion emas atau endapan emas. Dari air ion emas ini menjadi endapan emas. Nah, endapan emas itu dibakar menjadi logam emas. Mungkin itu secara hitungan atau tata cara yang bisa dilakukan. Nah, selain itu bisa, kalau skala besarnya apa mungkin membuat CO atau AG atau jingdas skala besar, air yang sudah menjadi air kaya ini yang mengandung ion emas ini diendapkan atau diserap ion emasnya menggunakan karbon aktif karena skala besar. Umpamanya pengolahannya 1 ton, 2 ton, 5 kintal atau paling sedikitnya
itu kan sangat banyak airnya, maka proses penyerapannya dengan karbon aktif. Mungkin itu penyampaian sederhana dalam proses pengolahannya dari batuan sampai dengan menjadi air kaya mengandung ion emas. Kemudian kita akan coba endapkan dengan menggunakan Cu nitrat, karena yang ada ini saat ini Cu atau tembaga. Kita akan endapkan dengan Cu nitrat. Kita endapkan juga dengan jingdas, karena jingdas juga ada. Jadi yang sebelumnya kita akan endapkan dulu dengan menggunakan jingdas. Kemudian setelah jingdas diaduk, nanti diambil endapannya. Setelah diambil endapannya, maka kita akan airnya dipisahkan dan airnya akan diendapkan dengan tembaga nitrat. Jadi kalau seandainya dari jingdas ini ada proses yang bisa dikatakan gagal atau kurang maksimal, maka ion emas yang tersisa bisa kita tarik dengan tembaga nitrat. Kita lanjut sesi berikutnya, yaitu proses pengendapan. Yang pertama dengan jingdas, yang kedua dengan Cu nitrat. Nah, ini Honjo F3000 atau jingdas, bentuknya seperti semen tapi sangat halus, dan ini mengandung daya serap yang paling bagus. Sudah kita masukkan ke air untuk menjadi pelarut. Nah, diaduk dulu untuk menjadi pengendap. Ini jadikan ini sampai dengan benar-benar larut. Kemudian nanti kita langsung ini sudah cukup, langsung masukkan ke air. Kemudian diaduk. Dan kita amati apakah terjadi pengendapan. Nah, kalau dilihat secara sama, mungkin ada atau terlihat ada proses pengendapan. Hanya masih belum seluruhnya turun. Nah, bagian bawahnya belum terlihat turun semua. Kita biarkan dulu. Sudah terlihat bagus ada proses pengendapan, tetapi secara teorinya harus diaduk antara 15 sampai 20 menit. Diaduk dan dibiarkan 15 sampai 20 menit, maksud saya seperti itu. Kita biarkan, kita cari tempat yang agak terang supaya terlihat proses. Nah, ini tuh, pengendapan sangat halus sekali. Nanti endapannya kita ambil setelah airnya jernih, turun semua endapannya. Kemudian endapannya kita ambil,
kemudian dicuci dulu endapannya dengan sulfat encer. Sangat cepat sekali, bagian atasnya langsung jernih. Nah, ini endapannya sudah turun, nanti kita akan cuci dengan sulfat encer. Kalau sudah dicuci dengan sulfat encer, wah lumayan banyak. Warna endapannya ini coklat. Nah, terlihat di bagian bawah tuh, langsung mengendap sempurna. Nanti kita akan ambil airnya, kemudian setelah diambil airnya, kita sisa airnya ini biar tidak penasaran kita endapkan dengan CU nitrat. Nah, CU nitratnya sudah kita siapkan juga, dan airnya akan kita tuang ke sini. Nah, ini karena nanti tunggu dulu sampai dengan lebih jernih. Nah, ini endapannya sudah kita ambil, sangat padat sekali, dan ini kita akan coba untuk berikan sulfat encer atau air akizur. Nanti prosesnya seperti itu. Nah, nanti setelah diberikan air akizur seperti apa nanti perubahan warnanya, apakah akan tetap seperti ini, akan jadi merah muda atau coklat atau merah bata, seperti apa nanti hasilnya. Kita akan lanjut dulu, ini dikesampingkan dulu, dibiarkan. Nah, kita akan lanjut dulu untuk proses pengendapan dari ini air yang tadi diendapkan dengan honjo. Kita akan coba endapkan dengan CU nitrat, apakah ada reaksi atau tidak. Reaksinya sangat bagus sekali. Kita akan aduk sampai dengan mantap ini. Jadi kalau bahan yang kita olah ini batuan yang solid, yang sangat banyak mengandung unsur logam, maka prosesnya itu sangat mudah, baik dalam perendaman ataupun hasilnya dalam proses pengendapan. Nah, setelah ini larutannya atau endapannya sangat kasar sekali, bisa dilihat. Setelah endapannya ini turun dan ini terlihat airnya putih, kita akan coba tetes sedikit apakah masih ada perubahan. Kalau seandainya masih ada perubahan, artinya belum jenuh. Tapi kalau ditetes tidak ada perubahan apapun, oh ini sudah jenuh, sudah tidak ada perubahan apapun. Jadi sudah cukup, kita biarkan seperti ini. Dan endapannya bisa saudara lihat sangat bagus sekali. Ini warnanya kalau sekilas memang seperti abu rokok kecoklatan. Nah, nanti kalau airnya ini sudah turun semua, ini nanti makin padat ke bawah, airnya dituang, airnya jadi jernih, makin padat ke bawah. Airnya nanti endapannya kita cuci dengan air panas beberapa kali, kemudian saring dengan tisu, lebur. Nah, ini biarkan sambil nunggu. Ini kita kasih sulfat encer ke endapan tadi dengan
jingdas. Kita akan lihat reaksinya. Ini air aki jur ini yang tutup merah ya, yang tutup merah. Nah, kita kasih ini sulfat encer. Nah, dibiarkan reaksinya sampai dengan berhenti. Jangan lupa proses ini harus menggunakan masker. Reaksinya masih dan nanti setelah ini dibersihkan, endapan juga setelah beres dicuci air panas, maka akan disaring. Setelah disaring, kemudian dilebur.